Teknologi Komunikasi Pendidikan DIY atau yang lebih akrab disebut Balai Tekomdik DIY mempunyai peran penting dalam mendukung mutu pendidikan lewat pemanfaatan teknologi komunikasi. Di sini lahir berbagai inovasi keren, mulai dari pembuatan media pembelajaran, penyediaan layanan informasi, hingga pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi pendidikan. Menariknya, Balai Tekomdik DIY bukan hanya menjadi mitra bagi sekolah, guru, dan instansi pendidikan, tetapi juga menjadi fasilitator untuk siswa maupun mahasiswa yang sedang PKL atau magang. Mereka bisa merasakan bagaimana teori yang dipelajari di sekolah ataupun kampus diterapkan dalam dunia kerja yang nyata. Kegiatan di sini juga didesain supaya siswa dan mahasiswa bisa ikut terlibat langsung, mulai dari proses produksi media, membantu mengembangkan konsep pembelajaran, hingga mengenal alur kerja yang profesional. Pengalaman ini membuat mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar menjadi bagian dari tim. Yuk kita dengarkan bersama bagaimana kesan dan pesan mereka selama berkegiatan di Balai Tekomdik DIY. Karena memiliki akreditas yang cukup baik di sekolah saya dan cukup tertariklah untuk masuk sini. Kalau di jurusan TKJ itu kan komputer ya. Saya pikir di sini tuh banyak kegiatan yang di jaringan komputer. Karena yang pertama ada kenalan di sini, terus yang kedua karena emang cuma di sini. Jujur saya tidak memilih tapi dipilihkan. Seru, teman-temannya juga welcome semua. Ternyata banyak banget yang magang di sini. Terus juga pembimbingnya juga santai, nggak yang muluk-muluk. Yang pastinya seru ya, karena awal aku masuk sini itu yang PKL baru bersepuluh, jadi semua kerjaan kita kerjain bareng-bareng. So fun sih, jadi ketemu banyak teman yang sefrekuensi, terus juga orangnya humble di sini, staffnya juga semuanya baik-baik. Seneng, temennya banyak, lingkungannya juga enak. Awalnya sih bingung karena ini cukup melenceng dari jurusan aku. Kalau pengalaman yang aku dapat itu siaran, terus ada talk show, podcast, sama fintech, itu pengalaman yang dapat. Paling sering itu siaran radio, broadcast, sama liputan di luar. Di area broadcasting seperti podcast atau tidak siaran radio. Dari sekolahku dibagi orang-orangnya satu pekerjaan itu satu orang, jadi aku lebih fokus ke siaran radio. Pertama kali mengoperasikan siaran radio itu menurut saya juga tantangan, karena yang pertama saya dari jurusan informatika yang berkomunikasi dengan sistem bahasa coding, terus tiba-tiba disuruh untuk berkomunikasi secara tidak langsung dengan para pendengar. Itu menurut saya menjadi tantangan yang lumayan. Pertama kali setting podcast itu aku nggak ngerti apa-apa, tapi dikasih tahu sama guru pembimbing, sama teman-teman gitu. Tantangan terbesar itu datang tepat waktu sih. Sejauh ini sih belum ada tantangan ya, tapi kayak masih belajar juga sih Kak. Seneng, Santai. Seru, sangat menginspirasi. Lebih bisa membuka diri, keluar dari zona nyamanku. Sangat menyenangkan karena mereka cukup ramah dan cukup telaten untuk mengajari saya dari yang nol sampai bisa. Ilmu baru yang belum saya dapat di sini cukup banyak. Yang pertama ada siaran radio, terus podcast, terus cakruk, terus ada juga kemarin disuruh liputan di Dinas Dipora, lalu membuat naskah. Public speaking aku mulai terlatih ya di sini gitu. Kalau di jurusan TKJ kan biasanya lingkungan tertutup, kalau di sini kan banyak orang gitu, jadi banyak buat
latihan ngomong yang segala macam. Untuk ilmu baru seperti radio, siaran, dan juga podcast itu cukup baru untuk saya, jadi mungkin akan berguna untuk kedepannya. Main switcher, terus habis itu OBS di podcast sama bikin web portofolio itu belum ada di sekolah. Perannya sangat penting banget. Sangat penting. Sangat penting banget. Sangat penting. Penting karena Telkomdik cukup memfasilitasi untuk pendidikan yang ada di daerah Yogyakarta. Sangat penting ya, karena Balai Telkomdik itu menyiarkan berbagai siaran tentang pendidikan dan update terkini tentang pendidikan terbaru. Menurut saya Balai Telkomdik sangat mendukung dalam dunia pendidikan karena yang pertama itu memberikan fasilitas kepada sekolah-sekolah untuk terutama kepada guru-guru untuk pelatihan, seperti kemarin ada coding interaktif itu menggunakan Scratch, lalu ada membuka ruang magang yang sangat besar di Balai Telkomdik khususnya untuk PKL dan mahasiswa. PKL di sini aja seru, menyenangkan. Untuk adik tingkat, jangan lupa masuk ke sini ya. Semangat terus kalau udah masuk sini. Asik loh. Semangat untuk teman-teman yang akan magang di sini selanjutnya. Di sini seru kok. Saya sangat terima kasih banyak bisa magang di sini dan diberikan ilmu dan relasi yang baru. Teman-teman semuanya sangat happy, have fun. Terima kasih untuk Balai Telkomdik udah ngasih pengalaman yang seru, terus juga udah nerima aku magang di sini. Terima kasih Balai Telkomdik telah memberikan tempat untuk berkembang dan pengalaman yang menyenangkan. Terima kasih Balai Telkomdik sudah menerima saya PKL di sini. Sangat menyenangkan. Terima kasih banyak untuk Balai Telkomdik karena sudah menerima aku magang di sini dan sudah memberikan ilmu yang banyak banget, sangat bermanfaat buat aku ke depannya. Saya sangat berterima kasih kepada Balai Telkomdik karena sudah menerima saya di sini dengan sangat baik dan saya juga dapat ilmu yang sangat banyak di sini. Terima kasih karena sudah memberikan pembelajaran yang pastinya bermanfaat buat aku dan di kehidupan selanjutnya. Terima kasih untuk Balai Telkomdik karena selama di sini saya mendapatkan banyak ilmu yang baru dan juga relasi yang baru. Terima kasih Balai Telkomdik sudah memberikan pelajaran-pelajaran baru, pengalaman-pengalaman baru. Terima kasih. Terima kasih kepada Balai Telkomdik DIY udah memberikan saya ilmu baru, pengalaman baru. Terima kasih Balai Telkomdik telah menerima orang seperti saya dan teman-teman seperti teman-teman saya. Bila tidak Telkomdik, gimana lagi? Inspirasi. Ya, perkenalkan nama saya Oki Pambudi, saya fungsional PTP Balai Telkomdik Dinas DIY. Di sini kebetulan di Balai diberi tugas untuk mengawal PKL Prakerin di bidang kesemaptaan, kedisiplinan, terapian, dan harapannya adalah menghasilkan teman-teman Prakerin magang yang berintegritas. Pesan kami untuk para generasi muda, ini adalah masa kalian di mana teknologi ini menjadi peran penting di dalam dunia pendidikan. Bagaimana kalian bisa memperoleh sumber-sumber belajar tidak hanya dari guru, tetapi bisa memanfaatkan media sosial ataupun sarana-sarana lain untuk kalian belajar. Gunakan teknologi dengan bijak, ya, karena seperti mata pisau, kalau kalian gunakan untuk kejahatan itu juga bisa menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Tapi kalau kita bisa gunakan untuk kebaikan, kita bisa menghasilkan masakan yang enak, kita bisa mempermudah pekerjaan kita. Jadi silahkan manfaatkan teknologi dengan bijak.